Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau bikin evaluasi untuk keuangan aku di bulan Oktober. Baru pertama kali aku bikin video untuk evaluasi secara besar ini ya, atau budget review secara keseluruhan. Sebelumnya aku mau cerita dulu, ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritain ya di sini mengenai soal keuanganku. Jadi aku agak telat untuk upload videonya, tapi nggak apa-apa. Ini kita akan mulai dengan video evaluasi gaji dulu. Di sini aku akan mulai untuk evaluasi di minggu kelima terakhir kemarin ya. Jadi nanti baru kita evaluasi ke budget besarnya. Oke, ini dia aku akan buka dompetku dulu untuk dompet mingguan. Di sini aku akan review untuk budget besar budget minggu kelima. Apakah di sini masih ada sisa dari groceries? Di sini kita lihat ada sisa Rp1.000 ya dari anggaran yang aku miliki di minggu 5 kemarin. Ini mau aku tulis kalian untuk sisanya jadi biar nggak lupa. Terus di susu dan popok ini udah nggak ada sisa ya. Di sini itu udah habis, udah kepake semua. Lalu selanjutnya ke bagian kebutuhan anak. Di sini juga udah habis, jadi benar-benar nggak bersisa. Dan ini di kebutuhan istri, di sini ada sisa masih sebanyak Rp6.000. Dan ini mau aku catat juga biar nggak kelupaan di tabel untuk sisa anggarannya ya. Tadi udah ada beberapa yang udah nggak ada sisanya, itu memang benar-benar terpakai semua sesuai kebutuhan. Untuk hiburan dan jajan memang dari minggu keempat kan udah habis ya. Begitu juga dengan dana lain-lain ini udah habis, tidak bersisa gitu ya. Oke, ini dia untuk minggu kelimanya. Aku akan tulis evaluasinya dulu. Dari anggaran groceries di minggu kelima kemarin kan ada 11.000 ya. Lalu ada sisa 1.000, berarti aku menggunakannya itu sebanyak 10.000. Lalu dilanjut dengan susu, di sini terpakai semua berarti 20.000. Untuk popok itu kan udah nggak aku beli lagi karena aku pakainya di anggaran awal. Di sini untuk kebutuhan anak adalah 13.000, berarti udah kepake semua karena nggak ada sisanya. Lanjut lagi ke kebutuhan istri karena masih ada sisa 6.000, jadi yang terpakai itu adalah 14.000. Lalu terakhir ada dana lain-lain, di sini terpakai semua dan nggak ada sisanya ya. Oke, ini dia untuk di minggu kelima. Aku akan kalkulasi dulu semuanya untuk pengeluaran aku di minggu kelima itu ada berapa. Oh iya, jadi aku belum tahu nih untuk bikin rencana keuangan di bulan November itu akan seperti apa. Nanti aku akan upload kalau misalkan keadaannya sudah memungkinkan, diminta doa baiknya aja ya. Nah, ini dia untuk minggu kelima, aku menggunakan anggarannya sebanyak Rp67.000. Oke, ini dia untuk evaluasi mingguan aku di minggu kelima dan kita akan beralih ke evaluasi di budget besar ya. Jadi ini untuk keseluruhan aku mau hitung dulu dari minggu 1 sampai minggu kelima itu untuk pengeluarannya itu ada berapa. Oke, ini namanya evaluasinya aku tulis dulu. Untuk evaluasi tiap minggu itu aku gabungkan. Untuk pengeluarannya itu akan terlihat. Jadi satu bulan itu pengeluaran fix aku untuk kebutuhan hidup itu ada sebanyak berapa ya. Ini nanti aku akan hitung dulu, tapi aku sambil cerita aja ya. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan di sini, tapi ini cukup berdampak dengan kondisi keuangan keluarga kami. Dan aku juga belum tahu nanti akan tetap pakai metode mingguan seperti ini atau metode harian. Tapi yang jelas nanti aku mau meraba-raba dulu, aku mau coba trial dan error dulu. Kalau misalkan nanti aku bisa bikin perencanaannya, aku akan bikin perencanaannya di video. Nah, ini lanjut, berarti ada pengeluaran 817.000. Di sini 817.000 untuk pengeluaran aku ya, untuk kebutuhan hidup selama 1 bulan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5 ini adalah 817.000. Dan ini kita akan beralih ke budget besar. Oke, ini aku udah ambil binder. Di sini binder aku switch ya. Tadinya kan pakai binder yang manik-manik, nih aku pakai binder bunga. Dan di sini ada groceries. Groceries itu di budget besarnya kan aku anggarkan sebesar 150.000. Tapi di akhir tadi kan sisanya 1.000 ya. Berarti aku memang memakainya itu sebanyak 149.000. Lalu untuk susu di sini budgetnya tuh terpakai habis semua ya. Jadi nggak ada sisa dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5.
Dan untuk popok itu udah aku beli di awal, jadi memang udah nggak dianggarkan lagi. Dan anakku udah copot popok, jadi popoknya itu udah sisa gitu ya, tidak terpakai di bulan ini. Lanjut di kebutuhan anak itu udah habis semua ya. Dan di kebutuhan istri tadi kan sisa 6.000 dari budget 100.000. Di sini aku mau tulis dulu untuk sisa-sisanya. Hiburan dan jajan ini tidak ada sisanya. Untuk medical di sini itu juga nggak ada sisa ya, karena di bulan ini aku memakai untuk kebutuhan vitamin dan suplemen gitu. Dan ini aku akan tulis juga di sini. Terus lanjut lagi ke ini ya, selanjutnya dana lain-lain ini juga udah habis. Di sini benar-benar semuanya habis sesuai dengan yang dibudgetkan. Nah, ini untuk bensin. Di sini bensin aku akan hitung dulu ya. Untuk kalkulasi di sini, bensin itu ada 7 kali pengeluaran, dimana diantaranya 2 minggu itu adalah bensin ekstra. Jadi, karena aku bagi jadi 5 minggu gitu ya. Jadi, untuk 5 minggu kerja itu Pak suami isi bensin biasanya 1 bulan 5 kali. Tiap minggu kan seminggu sekali isi bensin. Lalu ada 2 budget ekstra itu yang dipergunakan jikalau kita pergi di luar rencana gitu ya, atau jaraknya di luar rumah dan kantor, itu kan otomatis jadi lebih jauh ya, dan itu aku siapkan budget ekstranya. Nah, di bulan ini aku memakai 1.550.000 untuk bensin mobil, dimana sebenarnya anggarannya itu hanya 1.500.000. Berarti di sini ada minus 50.000 ya, atau over budget sebanyak 50.000. Oke, itu dia untuk trackernya. Kita akan pindahin dulu ke tabel. Di sini aku udah tahu jadi realisasi untuk bensin di bulan Oktober ini 1.550.000, over budget 50.000. Dan over budget itu dari mana aku ngambilnya? Aku ambil dari dana tidak terduga ya, yang biasanya aku anggarkan di minggu awal setelah gajian tuh kan aku ada dana tak terduga. Nah, ambil over budgetnya dari situ. Lalu untuk pegangan suami itu 1 juta, itu nggak aku hitung ya, karena memang itu udah pasti habis untuk Pak suami. Pegangan selama dia 1 bulan ngantor, itu udah termasuk uang pulsa, untuk uang kebutuhan cuci mobil, dan untuk uang tol. Nah, ini aku mau hitung dulu untuk yang tadi ya, untuk yang bensin itu ada over budget 50.000. Untuk uang pegangan suami itu udah habis, tidak bersisa. Oke, itu ada 50.000 di situ. Over budgetnya nggak apa-apa, ini udah biasa, sering terjadi. Biasanya kan aku gunakan di dana tak terduga gitu ya. Lanjut ke kesehatan. Di bulan lalu kan di bulan ini kan aku anggarkan 100.000, itu ternyata udah terpakai semua 100.000, nggak ada sisa. Untuk groceries terpakainya 149.000, susu 200.000, kebutuhan anak itu juga 100.000, kebutuhan istri itu 94.000 ya, karena kan masih ada sisa 6.000. Ini aku salah nulis, harusnya nulis 94.000 tapi malah nulis 64.000, tapi ini aku ralat lagi. Lalu untuk hiburan dan jajan di bulan ini kan hanya 150.000 budgetnya, dan itu terpakai semua. Dan dana lain-lain juga terpakai sebanyak 45.000. Jadi ini adalah untuk evaluasi kebutuhan hidup aku ya. Ini tuh di luar untuk yang tagihan sama tabungan. Kenapa tagihan dan tabungan gak aku evaluasi? Karena kalau tagihan kan itu udah fix ya nominalnya, jadi tiap bulan itu gak akan berubah. Sementara untuk tabungan itu ya aku bersifat privacy, jadi nggak bisa aku evaluasi. Jadi di situ udah aku pos-poskan. Nah, ini aku lagi mau hitung dulu untuk biaya hidup aku, suamiku dan anakku selama 1 bulan ini menghabiskan berapa banyak dari anggaran yang sudah kita bikin sebelumnya ya. Ini adalah pertama kali aku bikin evaluasi besar. Biasanya aku evaluasinya nggak aku videoin karena cukup ribet ya, karena kan aku ada mingguan gitu ya, terus baru ke budget besar. Tapi ini aku mau coba bikin biar teman-teman nggak penasaran. Nah, ini ada 3.443.000. Di sini berarti ada ini ya, over budget sebanyak 43.000. Nah, kan anggaran awalnya itu kan 3.400.000. Nah, di sini aku realisasinya ternyata over budget 3.443.000, dan biasanya over budgetnya diambilnya dari dana tak terduga seperti yang tadi udah aku jelaskan ya, gitu.
Jadi selain kita memprediksi pengeluaran yang tidak terduga itu di awal, dana tak terduga itu gunanya juga untuk tambah-tambah untuk ekstra budget seperti ini ya. Oke, ini dia untuk evaluasi secara garis besar pengeluaran kebutuhan hidup aku di bulan Oktober gitu ya. Bisa berbeda-beda ya tiap keluarga, itu semua dipengaruhi oleh banyaknya anggota keluarga, di mana tempat tinggalnya, terus gaya hidup dari anggota keluarga itu tersebut, kondisi keuangannya, pendapatannya, pokoknya budgeting itu tidak bisa disamaratakan. Yang penting dicari aja metode yang paling pas. Kalau kalian nyamannya metode bulanan silakan, kalau nyamannya metode mingguan boleh dicoba, kalau metode harian itu juga bisa diterapkan ya silakan. Oke, ini dia yang udah aku bisa bagikan untuk evaluasi di bulan Oktober ini. Sisanya hanya ini ya 7.000 aja di sini. It's okay, jadi ini akan aku tambahin aja nanti untuk tambah-tambah di budget bulan depan. Jadi aku juga belum tahu untuk perencanaannya kayak gimana. Jadi nanti dinantikan aja video aku selanjutnya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah terus dukung channel aku. Aku senang banget. Ternyata perjalananku sudah jauh ya untuk bikin channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.